wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Manakara yang berbahagia. Pertama, ada hal substantif ya yang harus kita garis bawahi dulu dari kenapa sebenarnya gelaran pemilu ataupun pilkada seperti ini kita laksanakan. Secara filosofis sebenarnya ini adalah bagian dari proses transisi politik dan pemerintahan. Jadi apa yang dilakukan dalam pemilu itu bukan hanya sekedar ini adalah sebuah euforia 5 tahunan, tapi pada intinya adalah ini adalah proses sebagai medium transisi politik demokrasi. Bagaimana politik dan demokrasi itu secara berkala 5 tahun, kalau di Indonesia itu kita sekarang menggunakan fase skala 5 tahun, satu periode itu bisa kita evaluasi secara langsung ya, di mana masyarakat yang langsung melakukan evaluasi, kemudian semua instrumen dari demokrasi itu turun dalam rangka itu tadi, transisi politik dan demokrasi itu berjalan. Yang kedua yang harus digarisbawahi, kenapa konsep atau filosofi dari pemilu atau pilkada kalau kita di daerah itu dilaksanakan adalah negara sedang menunjukkan kewajibannya sebenarnya kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa rakyat itu sebenarnya merupakan pertama instrumen yang sangat penting dalam politik pemerintahan. Posisi rakyat ini adalah pemilik kekuasaan, sehingga kemudian pemilu dilaksanakan dengan sistem yang proporsional terbuka. Jadi tidak ada perwakilan lagi. Dulu kalau DPR itu yang memilih kepala daerah, presiden dan lain-lain, sekarang sistem proporsional terbuka kita itu adalah rakyat yang langsung memilih. Ini artinya negara memberikan hak kepada masyarakat. Kewajibannya negara memberikan hak kepada masyarakat. Kedaulatan itu ditunjukkan oleh negara. Yang ketiga sebenarnya pemilu ini, kontestasi politik atau pesta politik, pesta demokrasi 5 tahun ini hakikatnya adalah negara memberikan kesempatan kepada atau penegasan kepada rakyat untuk menegaskan kekuasaan rakyat itu dalam pemerintahan. Jadi kedaulatan rakyat itu dalam pemerintahan dimediasi melalui pemilu, sehingga ya kita sebutkan bahwa sebenarnya ketika kepala daerah atau presiden yang berkuasa ini hanya sebagai alat sebenarnya. Ini yang kadang substansi pemilu ini yang kemudian hilang. Sehingga diharapkan ke depan baik kepala daerah ataupun presiden ataupun setingkat di bawahnya lagi mungkin ya misalnya kepala desa. Jadi substansinya adalah kekuasaan ini adalah tetap milik rakyat hanya melalui struktur mereka. Mereka adalah hak pelimpahan kekuasaan, ya, hak politik untuk dijalankan semua struktur ini sampai ke segmen yang paling kecil dari kehidupan sosial politik masyarakat. Nah, kemudian kalau dalam perjalanannya, pada fase perjalanannya, filosofi dari pemilu ini dilaksanakan, tiba-tiba rakyat diposisikan pada pihak yang selalu diintervensi. Wah, ini sebuah karakter dari pemilu, hasil pemilu melalui demokrasi yang keliru. Kekuasaan yang tertinggi itu tetap di rakyat. Pemerintah dengan turunan strukturnya itu adalah alat kekuasaan yang diletakkan masyarakat atau rakyat itu dalam pemerintahan. Ini yang pertama yang harus dilihat dulu.
Nah, pada perkembangannya seperti kita tidak akan berbicara secara spesifik misalnya tentang Mamuju, tapi ada satu ciri yang menjadi mainstream kontra demokrasi. Nah, tadi salah satunya adalah seperti otoritarianisme. Nah, otoritarianisme ini sangat kontra demokrasi. Jadi keputusan kita ketika berdemokrasi itu artinya apa? Kita menolak otoritarianisme itu ada. Pola otoritarianisme itu kalau dalam struktur pemerintahan berarti dia hanya berbicara tentang kewenangan pemimpinan tertinggi. Jadi misalnya kepala daerah itu tidak, kalau kita tarafnya skopnya adalah kepala daerah itu tidak berbicara tentang kekuasaan itu sebuah wadah kolektif kolegial. Kita tidak hanya bisa tidak berbicara kalau pemerintahan daerah tidak ada eksekutif saja, di situ ada legislatif. Kalau eksekutif di situ ada turunan-turunan, ada bupati, ada wakil bupati, ada sekda, ada eselon, ada OPD dan lain-lain. Ini yang harus dilihat bahwa pemerintahan itu harus sinergi semua ini. Jadi ciri dari pemerintahan yang otoritarian itu pada pola penerapan kekuasaan. Jadi pola pemerintahannya itu bertumpu kepada kewenangan kekuasaan. Jadi karena dia pada posisi top leader, maka dalam hal ini kepala daerah, baik itu entah itu gubernur, entah itu bupati, posisinya selalu benar.